Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yulita Sari, NIM A1C319088 dari Pendidikan Fisika Reguler C 2019. Di sini, saya akan melakukan simulasi percobaan yang berjudul Bending Light atau pembiasan cahaya menggunakan aplikasi simulasi PET. Baiklah, sebelum kita jelaskan lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu pembiasan dan pembiasan cahaya itu. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya yang terjadi ketika cahaya melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Pembiasan terjadi apabila sinar datang membentuk sudut tertentu, cahayanya datang tidak tegak lurus terhadap bidang batas. Sudut datang lebih kecil dari 90 derajat terhadap bidang batas. Jadi, pembiasan cahaya adalah pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melewati bidang batas dua medium yang berbeda indeks biasnya. Indeks bias mutlak suatu bahan ialah perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya di bahan tersebut. Indeks bias relatif merupakan perbandingan indeks bias dua medium berbeda. Pembiasan cahaya menyebabkan kedalaman semu dan pemantulan sempurna. Baik, yang pertama yang kita lakukan yaitu kita pergi ke Google Chrome atau Google, terus kita ketik PET. Karena kita melakukan simulasinya menggunakan PET, maka di Google kita cari dengan link PET kayak gini ya. Nah, setelah itu kita enter. Setelah itu nanti akan tampak seperti ini lamannya. Karena kita melakukan percobaan bending light atau pembelokan cahaya, maka kita tinggal menekannya saja, menekan bending light. Setelah itu kita tekan videonya gini, maka akan loading seperti ini. Di PET ini juga banyak simulasi lain yang tidak hanya bending light saja. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu akan tampak seperti ini pengenalan pada prisma, pembelokan pada prisma, dan percobaan lainnya. Kita melakukan pengenalan terlebih dahulu, maka akan tampak seperti ini. Nah, percobaan pertama kita melakukan media air dan udara seperti itu. Maka cahaya yang tampak, sinar yang tampak, maka akan lurus seperti ini ya. Nah, apa jadinya jika yang di atas air, yang di atas udara dan yang di bawah air, water? Maka, nah pembelokannya seperti ini, belok ke sini dan bayangan belokannya akan keluar ke udara, seperti itu. Kemudian jika ininya glasses atau gelas kaca, maka nah seperti ini pembelokannya akan seperti ini, dan ininya arah bayangan pembelokannya kayak gini. Dan jika sama-sama kaca seperti ini, dia akan lurus, garis lurus gitu. Terus kemudian kalian tinggal mengubah-ubah aja atas atau bawah ini sesuka kalian atau percobaan kalian. Nah, maka gini pembelokannya. Nah, setelah itu untuk mengukur intensitasnya kita mengambil ini. Setelah itu kita mengambilnya dan kita letakkan ke sinarnya ini. Untuk intensitas sinar pada sinar ini sebesar 100% intensitasnya. Kemudian untuk mengukur sudutnya, kita tinggal ambil ini, kita letakkan dan kita posisikan seperti ini. Kita posisikan, maka dapat kita simpulkan bahwa
Pada percobaan ini didapat sudut lancip gitu ya, seperti itu. Setelah itu kita ke prisma. Medium prismanya kita pakai ini saja ya. Setelah itu kita tinggal gini. Nah, maka ini dapat seperti ini jika objeknya yaitu gelas. Jika kalau air, maka objeknya seperti itu, dan jika udara, objeknya akan lurus ke depan. Pada gambar, cahaya merupakan salah satu contoh gelombang elektromagnetik yang gelombang tidak memerlukan medium sebagai media perambatnya. Misalnya pada siang hari tampak terang karena cahaya matahari menerangi bumi, walaupun matahari berada jauh dari bumi dan dipisahkan oleh ruang hampa di ruang angkasa. Namun, cahaya matahari mampu sampai di bumi. Di sekitar kita ada banyak sekali benda yang memancarkan cahaya. Benda yang dapat memancarkan cahaya dinamakan sumber cahaya. Ada dua macam sumber cahaya, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami merupakan sumber cahaya yang dihasilkan cahaya secara alamiah dan setiap saat. Dan contohnya yaitu matahari dan bintang. Sumber cahaya buatan merupakan sumber cahaya yang memancarkan cahaya karena dibuat oleh manusia dan tidak tersedia setiap saat. Contohnya lampu senter, lampu neon, dan lilin. Pembiasan cahaya terjadi karena adanya perubahan kelajuan gelombang cahaya ketika gelombang cahaya tersebut merambat di antara dua medium berbeda. Seperti pada gambar, terdapat dua medium yang digunakan, yaitu medium udara dan medium melalui air. Nah, jika cahaya masuk melalui udara menuju air, maka cahaya tersebut akan mendekati garis normal. Nah, yang kedua yaitu begitupun sebaliknya pada gambar satunya. Jika cahaya masuk melalui air menuju udara, maka cahaya yang masuk akan mendekati garis normal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu. Bye-bye.